Indonesia. Kali ini gue bawain kisah yang berjudul Jangan Iseng. Kisah ini berawal dari segerombolan pemuda yang berawal iseng dan berakibat malapetaka. Di tahun 2014, tepatnya bulan Desember, ada 10 pemuda yang janjian untuk mencari belut di malam hari. Mereka semua bersiap berangkat setelah Isya dari rumah. Mereka berangkat jalan kaki karena kebetulan lokasi yang dituju pun tidak terlalu jauh. Sewaktu di perjalanan, mereka semua asik mengobrol kesana kemari dan membahas enaknya mau diapain belut setelah dapat banyak. Di lokasi pertama, mereka datang ke belakang SMK 1 Kedung Wuni. Kejadian ini terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Sesampainya di sawah belakang SMK, mereka pun mencari belut menggunakan senar pancing beserta umpannya. Namun pada saat itu, Tresno, salah satu dari mereka, agak ngawur. Dia memutar musik menggunakan speaker yang sangat kencang. Oleh karena itu, ucap Kang Wiji, "Jangan kencang-kencang woi volumenya." Namun Tresno pun tidak menghiraukan ucapan Kang Wiji saat itu. Ia justru malah makin asik. Malam itu suasana agak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kebetulan juga menjelang akhir tahun. Seketika gerimis pun berdatangan, namun rombongan pemancing belut tidak peduli dengan hujan dan dinginnya angin malam itu. Seketika Imron kebelet buang air kecil, namun ia tak berani sendirian. Ia minta ditemani oleh Tresno. Namun awalnya Tresno pun tak mau mengantar Imron. Ucap Imron, "Ayolah, sebentar saja loh ini." Kemudian jawab Tresno, "Ya wes anjo." Yang artinya, "Ya udah ayo." Namun Imron hampir saja buang air sembarangan karena ia sudah tak tahan lagi menahan air kencingnya. Namun Tresno bisa mencegahnya dan memintanya untuk pindah tempat yang lebih layak untuk buang air. Takutnya nanti malah terjadi apa-apa. Tak lama kemudian mereka berhasil menemukan toilet umum dan segeralah Imron buang air. Setelah selesai, mereka langsung menghampiri rombongan mereka. Namun Imron dan Tresno bajunya sudah kehujanan, basah kuyup. Tiba-tiba hujan deras sekali, ditambah kencangnya angin malam itu, dan tak memungkinkan mereka untuk melanjut perjalanannya. Lalu mereka semua memutuskan untuk berteduh. Setelah agak lama berteduh, hujan tak kunjung reda. Namun Tresno mengajak rombongan agar melanjutkan perjalanan mencari lokasi memancing belut yang lain. Setelah hujan reda, mereka pun bergegas menuju ke tempat selanjutnya. Mereka pergi ke belakang gedung NU. Karena di belakang gedung tersebut masih banyak sawah pada saat itu. Sebagian orang mulai melakukan aksi memancingnya, dan setengahnya berjaga di tepian sawah. Namun saat gerimis tiba lagi, mereka belum mendapatkan belut sama sekali. Namun mereka tak menyerah begitu saja. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan seekor belut. Tresno pun bangga dan menyombongkan dirinya karena dialah yang pertama kali mendapatkan belutnya. Ucap Tresno, "Gimana nih? Mau lanjut nggak? Hujannya makin deras loh." Lalu mereka semua lagi-lagi berteduh.
Mereka berteduh di bawah pohon beringin yang cukup besar. Dan tiba-tiba, suara apa itu? Tanya Tresno. Suara apa? Tanya Tresno kembali. Ucap Tresno, baru saja ada suara cewek tertawa. Sejak terdengar suara itu, suasana pun berubah menjadi mencekam. Ditambah dinginnya hembusan angin yang semakin dingin. Singkat cerita, hujan pun sedikit reda. Mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, mendapat satu ekor pun tetap dibawa pulang. Pikirnya esok harinya akan kembali ke belakang gedung NU lagi agar mendapat lebih banyak belut. Di tengah malam, masing-masing orang ikut mencari belut, bermimpi aneh. Bahkan salah satu dari mereka menyimpan belutnya mendapat gangguan saat di rumahnya. Pukul 2 pagi, tiba-tiba Amar mendengar seperti ada seseorang berjalan mondar-mandir di depan kamarnya. Karena penasaran, Amar pun mengecek keluar kamar untuk memastikan. Siapa sih? Jam segini kok mondar-mandir? Namun setelah Amar keluar dari rumahnya, tidak ada siapapun. Lalu Amar pun mengecek satu persatu ke kamar. Namun saat Amar selesai mengecek semua kamar, ternyata keluarga Amar semua sudah tertidur lelap. Tidak ada siapapun yang masih aktivitas waktu itu. Keesokan harinya Amar bertanya pada ibunya, "Bu, semalam siapa ya yang mondar-mandir jam 2?" Ucap Amar. Jawab ibunya, "Lah, gak tahu nak, ibu semalam tidur dari jam 9. Kemudian tanya Amar kembali, "Semalam ada yang mondar-mandir bu jam 2. Jawab ibunya, "Enggak kok, semalam ibu tidur lebih awal." Amar tidak berpikiran aneh-aneh dan tidak ingin membahas kejadian itu lagi. Kemudian saat Amar bertemu dengan Tresno, ia berkata bahwa semalam mimpi disuruh mengembalikan belut hasil tangkapan yang tadi malam. Namun Tresno justru malah ingin mengembalikan ke tempat yang semalam. Tapi tidak ada teman yang mau kembali ke sana lagi karena cuaca yang tidak memungkinkan. Setelah beberapa hari, belut itu pun didiamkan di rumah Amar. Kejadian aneh kembali terjadi. Namun kali ini keanehan yang terjadi di rumah Tresno seketika. Jam 4 pagi, Tresno tiba-tiba jatuh dari tempat tidurnya. Kedua orang tuanya pun sontak kaget mendengar suara seperti ada orang jatuh dari kamar Tresno. Lalu kedua orang tua Tresno pun langsung menuju kamar Tresno untuk memastikan sebenarnya apa yang terjatuh. Namun sayang waktu itu kamar Tresno terkunci dari dalam, sehingga kedua orang tua Tresno tidak dapat masuk begitu saja. Sambil mengetuk pintu, tanya Bapak Tresno. Waktu itu Tresno tidak menjawab. Lalu mereka menunggu beberapa saat sambil memikirkan bagaimana caranya agar pintu bisa terbuka. Ibu Tresno yang sudah menyarankan agar pintu didobrak saja, namun Bapak Tresno berkata, "Sepertinya Tresno jatuh dari tempat
di depan pintu, sehingga kalau didobrak pun cukup sulit karena Tresno menghalanginya. Ibu kemudian keluar meminta bantuan ke tetangga. Namun setelah beberapa tetangga berdatangan juga bilang bahwa Tresno jatuh tepat di hadapan pintu. Dengan terpaksa bapak pun mendobrak pintu tersebut dengan cukup kencang, sampai akhirnya pintu pun terbuka. Dan benar saja, ternyata Tresno jatuh pingsan di depan pintu. Kemudian orang tua Tresno dan tetangga pun ikut membantu mengangkat Tresno untuk membaringkan di ranjang tidurnya. Lalu tetangga pun satu persatu berpamitan karena akan sholat subuh. Setelah kedua orang tua Tresno sholat, mereka kembali menemani Tresno di hadapan, sambil dihirupkan minyak kayu putih. Namun Tresno tak kunjung sadar. Saat matahari sudah mulai terbit, namun Tresno belum sadarkan diri. Pada saat itu kedua orang tua Tresno pun tidak berpikiran aneh-aneh. Tak terasa sudah 2 hari Tresno pingsan. Kedua orang tua Tresno jadi mulai berpikiran aneh-aneh. Lalu mereka pergi ke tempat orang pintar yang bisa tahu tentang hal-hal gaib. Namun orang pintar tersebut justru ingin melihat Tresno secara langsung. Kedua orang tua Tresno langsung mengizinkannya untuk langsung ke rumahnya. Sampainya di rumah, orang pintar itu menatap Tresno cukup serius dan cukup lama. Dan ternyata benar. Orang pintar itu berkata bahwa arwah Tresno sedang dibawa ke alam jin. Dan dia sedang diajak tidur oleh kuntilanak di alam sana. Orang tua Tresno pun kaget segaget-kagetnya. Dan orang pintar itu bilang, penyebab dari semua ini karena Tresno mengambil belut. Karena belut tersebut adalah anak buah kerajaan di alam sana. Singkat cerita, 3 hari Tresno tidak sadarkan diri. Setelah ia sadar, ia cerita ke semua orang yang ikut mengangkat belut bahwa di sana ia disiksa dan diperbudak tanpa dikasih makan sama sekali. Tresno berkata ia dipaksa tidur bersama gadis-gadis yang sangat cantik jelita. Namun pada saat Tresno menolak wanita tersebut berubah menjadi sosok kuntilanak yang seram. Tresno juga selalu diawasi dengan ajudan kerajaan itu. Dan saat sebelum Tresno sadar, ia juga melihat orang-orang sedang disiksa dengan sangat menyeramkan. Saat Tresno sudah mau sadarkan diri, ia bertemu dengan seorang yang mengenakan jubah putih. Dan diantarlah Tresno ke sebuah cahaya. Cahaya itu sangat terang. Orang itu pun berpesan, apa yang kamu lihat di sini, jadikan ketakutanmu di dunia agar kau bisa memperbaiki diri. Belut yang di rumah pun kemudian diantar ramai-ramai untuk dikembalikan ke tempat semula. Malam harinya kembali seperti semula dan tidak ada gangguan lagi. Selesai.